Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih, mandeknya hilang. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Ya teman-teman, terima kasih yang sampai saat hari masih bergabung, dan yang baru bergabung saya juga terima kasih. Tetap terus pantau Yoga Channel ya teman-teman, salah satu channel yang membahas mengenai settingan murai, perawatan, dan juga penanganan penyakit. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya buatkan videonya. Atau mau japri pribadi juga bisa, tapi telepon langsung lebih enak gitu ya. Nah, yang buat teman-teman tetap sehat, jaga kesehatan selalu. Semoga tidak ada kendala dalam pekerjaan dan juga usahanya. Ya, terutama merawat murai biar semakin koncer. Ya, untuk kali ini ada teman-teman kicau yang bertanya mengenai burung murai birahi saat digantangan itu yang seperti apa gitu. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai burung murai birahi di gantangan ya. Jadi birahi itu yang seperti apa? Nah, kita lihat dulu video berikut ini. Nah, ini burung busung-busung doang, suaranya jarang. Tadi busung-busung nih. Tuh, kenceng banget, galak. Birahinya kekencengan ini teman-teman ya. Birahinya kekencengan. Tuh, kencengan. Ini kalau udah tadi ini burung awalnya saya nggak videoin aja. Jadi sebelum kita membahas birahi di gantangan, saya akan menceritakan birahi itu tersendiri, konsepnya itu seperti apa gitu ya. Kenapa bisa birahi gitu ya. Jadi sebelum saya masuk ke gantangannya, saya akan menjelaskan birahi itu sebenarnya ada dua versi gitu ya. Birahi itu ada dua versi. Ini menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman nyimak setuju oke, kalau kurang setuju ya enggak apa-apa gitu, karena kita di sini sama-sama belajar dan saya menjelaskan sesuai apa yang saya punya, saya berikan gitu ya. Jadi konsep birahi itu sebenarnya ada dua teman-teman. Nah, sebelum masuk yang video tadi yang teman-teman udah lihat, saya mau menjelaskan konsep birahi yang pertama ini ya. Jadi kalau namanya burung muda ya, burung muda misalkan usianya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Kita membahas burung muda usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ketika perdana digantang, ya kan, ini tuh misalnya di 4 bulan. 4 bulan sampai 8 bulan perdana gantang, itu diem aja. Sedangkan kesehariannya hanya bunyi ngukluk gitu ya. Nah, yang pertama ini konsep birahi yang pertama ini dia belum punya birahi teman-teman. Jadi ketika digantang, ketika harian, dia belum ada tanda-tandanya. Contohnya kayak bunyi trek gitu ya, trek gitu ya. Itu belum ada birahinya. Seperti murai-murai muda lah pokoknya kelihatan itu. Jadi kalau misalkan murai-murai muda, misalkan dia belum ada birahinya, dia tandanya itu belum bunyi trek gitu. Contohnya juga burung baru kelar mabung. Ini yang kedua ya, burung baru kelar mabung biasanya
belum ada birahinya, meskipun tidak semua. Ini saya garis bawahi ya, meskipun tidak semua. Terkadang burung baru selesai mabung itu belum ada birahinya, trek gitu, dan dia biasanya masih lemes. Dan kebanyakan burung-burung bodi besar rata-rata, tapi nggak semua, saya garis bawahi di sini. Jadi birahinya itu biasanya belum keluar gitu, seperti burung-burung muda di situ ya. Birahi di sini kita ngomongin ini dua versi birahi ini, ada yang positif negatif gitu ya. Kalau yang positif ini maksudnya positif di sini, belum muncul birahinya ketika burung masih muda. Burung masih muda usia 5 bulan, 6 bulan digantang, tidak bunyi, kalau toh bunyi hanya ngukluk dan belum ada bunyi trek gitu ya. Nah, ini tuh positif, hal yang positif birahinya, tapi karena dia belum bunyi trek gitu. Nah, ini belum dapat birahinya nih. Ini belum dapat birahinya gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami, ini menurut konsep saya, dua birahi ini tuh ada perbedaannya. Yang satu positif, ini yang negatif. Nah, kalau yang positif ini contohnya yang seperti tadi saya jelaskan. Ketika digantangan burung muda belum bunyi trek gitu ya, nggak ada tenaganya, boro-boro tenaga birahinya aja belum dapet kan gitu ya. Jadi kalau untuk burung-burung pastol, kita harus kejar dulu birahinya. Birahinya didapat dari apa? Kalau saya kan sudah menjelaskan di video-video sebelumnya, settingan part 1 sampai 4. Nah, kejar dulu birahinya sebelum bunyi trek, sebelum bunyi digantang. Kejar dulu birahi hariannya, trek. Nah, kalau itu udah dapet, baru boleh dibawa ke gantangan, dan kalau dia udah bunyi ya gitu. Jadi konsepnya kita harus kejar birahi. Birahi di sini bukan birahi mau kawin ya, beda. Tapi birahi burungnya, belum ada birahi gairahnya sama sekali gitu. Jadi jangan salahin birahi itu hal yang negatif, tidak. Ini menurut versi saya gitu. Nah, yang kedua, nah baru ini kita bahas mengenai birahi yang saya sudah kasih videonya tadi. Teman-teman bisa lihat video yang tadi teman-teman lihat itu, ada beberapa birahi yang sudah teman-teman lihat. Misalnya kalau di ekor hitam biasanya dia kan ketika digantang nampar ya, ngampret gitu ya, jeder gitu, dengan kondisi badannya kenceng, tek gitu ya, tek gitu, tek. Terusnya dia nampar lagi, tek, des, nampar gitu ya. Nah, itu birahi. Kalau di ekor hitam itu birahi, teman-teman. Kalau misalkan ada birahi, jadi ketika birahi itu dia nampar gitu kekencengan, jeder, nabrak, itu biasanya ekor hitam tuh. Tapi ada juga ekor putih ya, ketika kencengan gitu ya, karena biasanya burung vector birahinya tinggi. Nah, ketika sudah birahi itu terlampiaskan nabrak gitu, biasanya dia akan muncul yang namanya tahap birahi berikutnya, itu masuk ke manggut. Kalau burungnya gini matung, terusnya manggut, jongkok gini, bukan jongkok, gimana? Palanya gitu loh, nunduk gitu. Nah, nunduk. Jadi ketika dia udah nampar kenceng, dia nunduk gitu ya. Jadi ketika digantangan nunduk yang teman-teman lihat tadi, itu juga birahi, teman-teman. Itu juga birahi. Jadi ketika digantangan biasanya itu nggak bunyi, cuman busung-busung. Terusnya kadang-kadang manggut palanya. Nah gitu ya. Itu juga birahi. Jadi yang pertama birahi ini, itu dia itu nabrak. Kalau udah nabrak terlampiaskan, dia biasanya manggut. Nah, seperti itu. Jadi manggut itu juga birahi. Ini yang negatif nih, gitu ya. Jadi yang negatif ini sebenarnya ada dua. Dia itu yang nabrak. Habis nabrak, kalau misalkan dia sudah terlampiaskan, biasanya itu dia masuk tahap birahi yang namanya manggut gitu. Nah, kalau udah yang manggut itu kenceng, posisinya itu badannya kenceng, teman-teman. Jadi kalau udah sampai manggut, dia masuk ke tahap 3 nih, birahinya nih, yang ketiga nih. Itu biasanya udah cabul. Jadi dia akan
cabut bulu. Kalau udah manggut-manggut dia sesekali bunyi gitu ya. Terus kalau dia nggak ketahan, apalagi sebelahnya birahi juga, ya udah. Ini bisa cabul nih yang ketiga, masuk tahap ketiga birahi negatifnya itu dia cabul. Jadi yang pertama itu nabrak, yang kedua manggut-manggut, yang ketiganya cabul gitu. Itu birahi teman-teman. Jadi harus diwaspadai. Nah yang cabul itu birahi ngebuangnya, tidak ngebuang birahinya itu manggut-manggut. Ketika birahi manggut-manggut itu tidak tertahankan, dia itu masuk ke tahap fase ketiga. Fase 1, 2, 3. Dia masuk ke tahap fase ketiga. Nah, fase ketiga ini udah masuk kategori cabul. Entah itu cabul dada, entah itu cabul ekor, entah itu cabul sayap gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pembahasan kali ini mengenai konsep birahi. Birahi itu bisa teman-teman pahami. Birahi itu versi yoga akar rumput itu ada dua. Yang pertama positif terjadi pada pastol, dan itu yang kita kejar malah gitu ya, yang kita kejar kalau burung itu diem gitu. Nah yang kedua ini ada subnya, ada 3. Dia itu nampar-nampar kencang. Yang kedua itu masuk tahap fase yang namanya manggut-manggut, kepalanya manggut gitu-gitu ya, tapi nggak bunyi sama sekali, kan itu sering terjadi ya. Nah, itu birahi. Terus kalau itu udah tidak tertahankan, masuk ke tahap 3 gitu. Masuk ke tahap 3 itu cabul. Dia itu cabul dada, cabul sayap, cabul ekor. Nah seperti itu. Jadi itu cabul itu udah tahap terakhir. Nah ini mengenai konsep birahi, penanganannya seperti apa? Kalau yang di tahap pertama itu kan birahinya positif, kita kejar birahinya. Kalau saya gantangin, meskipun kondangan ya saya gantangin. Karena apa? Itu memancing yang namanya dia buka suara, memancing dia yang namanya ngetrek-ngetrek gitu ya. Nah ketika udah sering gantangin, kita boleh track. Kalau saya nih, versi saya boleh track di harian biasa gitu, karena udah sering di lapangan duluan. Dan akhirnya ketika di track, meskipun tidak ada birahinya, belum dapet, dia akan tetap buka suara gitu. Bisa dijemur juga sih sebenarnya, tapi lebih ke arah emosi. Kalau dijemur itu birahinya bisa keluar juga gitu loh. Gitu. Tapi penanganannya sebenarnya banyak caranya untuk menentukan birahi itu kita naikin. Itu gampang sebenarnya kalau untuk masih pastol. Biasanya usia 7 bulan 8 bulan udah ada itu. Tapi kalau saya usia masih 5 bulan, nah kejar birahinya dulu nih, tunggu waktunya. Jadi hariannya udah bunyi ngeplong-ngeplong enak, tapi birahinya belum dapet ya, karena masih usia masih terlalu muda. Itu masih 4 bulan setengah, 5 bulan lah, 5 bulan juga belum ada. Karena saya biasanya gantang itu di usia 6 bulan, mulai ada bunyi trek-trek-trek gitu birahinya. Dan untuk yang birahi yang kedua ini nih yang negatif nih ya. Jadi ada subnya itu ada 3 fasenya. Yang pertama itu apa tadi? Nabrak kenceng. Yang keduanya itu dia matung, manggut-manggut gitu ya. Busung-busung tapi tidak ada suaranya. Dan yang keempat cabul. Untuk yang tahap terakhir ini udah yang paling parah teman-teman. Jadi penanganannya seperti apa nih yang tahap birahi seperti ini? Teman-teman wajib yang namanya mandi. Itu wajib tiap hari malam. Semprot kuyup kalau bisa, semprot kuyup kalau dia udah tahap masuk birahi yang paling udah tingkatannya itu udah yang paling dalam. Itu menurut versi saya. Kalau teman-teman bisa ikuti nyimak, ya teman-teman akan mengerti, paham konsepnya gitu loh. Jadi buat teman-teman pemula, ini mengenai konsep birahi. Jadi seperti yang saya sudah bilang, balik lagi, birahi menurut versi saya itu sebenarnya ada 2. 2 ini ada yang positif, ada yang negatif. Kenapa kok birahi dibilangnya positif? Nah jadi kita balik lagi nih, birahi positif ini maksudnya apa gitu loh. Birahi bukannya semuanya negatif, kan itu yang jadi pertanyaan. Maksud saya, birahi positif ini bisa terjadi ketika burung pastol, ketika mau digantang. Sebelum digantang, tentunya kita nyari yang namanya settingan. Settingannya seperti apa? Teman-teman kan bisa ikutin tuh part 1 sampai 4. Nah,
kita kejar dulu birahinya. Kalau saya ya, saya menjelaskan ke orang itu kita kejar dulu birahinya. Birahinya seperti apa? Ya yang seperti bunyi trek 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 trek. Nah, itu dia kalau udah bunyi trek 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 itu berarti birahinya udah dapet gitu. Apalagi sampai bunyi-bunyi trek 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 terusnya busung. Terusnya bunyi. Nah, itu birahinya dapet. Kan biasanya pastol itu birahinya belum muncul teman-teman, apalagi digantang gitu loh. Makanya sebelum digantang bunyi trek 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 trek, hariannya harus udah bunyi dulu trek 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 gitu ya, apalagi bunyi gitu ya. Nah, kita kejar birahinya. Jadi untuk birahi ini teman-teman udah lihat videonya tadi tuh birahi negatif ya, tapi kalau misalkan yang saya jelaskan ini kita menjelaskan dua birahi. Birahi positif itu dia bunyi trek 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 dan akhirnya buka suara gitu ya. Terutama pastol, burung baru kelar nabung, kita kejar yang namanya birahi dulu. Birahi di sini itu birahi positif, jadi dia biar bisa naik di lapangan gitu ya. Jadi kita kejar dulu baru kita bisa bawa gantang. Biasanya terjadi pada pastol gitu. Pastol usia 5 bulan, 6 bulan, saya juga ada yang usia segitu memang belum dapat birahinya, tapi dia bunyi-bunyi aja gitu. Nah, itu belum dapat birahi karena belum trek 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 gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, yang kedua ini birahinya negatif nih. Berhubungan ya negatif. Jadi memang semua birahi rata-rata memang negatif, tapi sebenarnya ada yang positif. Gitu. Nah, yang negatif saya ulas lagi. Yang birahi negatif ini yang kedua ini ada subnya, ada 3 tahapan birahi negatif. Yang pertama dia nabrak-nabrak, kenceng, sayapnya kenceng gitu ya ketika digantang. Terus ketika digantang kenceng dan akhirnya dia sudah mulai redup, misalkan 3 menit pertama, sesi pertama dinaikin, 3 menit pertama atau 5 menit pertama dia udah mulai capek, biasanya apa? Dia matung-matung gini. Kalau teman-teman lihat burung digantang terusnya busung-busung gini ya, tapi tidak ada suaranya, busung-busung gitu ya. Terusnya dia manggut-manggut palanya gitu ya ketika digantang. Nah, seperti itu birahi itu. Itu masuk tahap kedua. Yang pertama dia nabrak-nabrak kenceng. Nah, kalau yang apa? Manggut-manggut kenceng dan dia tidak ada suaranya, itu dia birahi tahap kedua. Kalau menurut versi saya menjelaskan seperti itu. Jadi teman-teman biar paham. Nah, ketika masuk di manggut-manggut itu, apa namanya? Tidak tertahankan, manggut-manggut terus ya. Nah, tahap terakhirnya itu dia masuk, terakhir itu masuk tahap birahi cabul. Penanganannya ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau misalkan di birahi yang positif ini kita bisa kejar di jemur, di trek. Tapi kalau saya langsung gantang terus, nggak apa-apa gantang kondangan, karena itu memancing adrenalin dia. Dan akhirnya nanti juga tahap usia 7 bulan, 6 bulan, minimal 6 bulan itu dia udah dapat birahinya, bunyi trek 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 gitu. Tapi paling enggak dia harus udah mapan di gantangan meskipun belum waktunya sebenarnya gitu ya. Gitu teman-teman, itu gampang sebenarnya, tinggal kita mainin nggak apa-apa kondangan, tapi nanti ada hasilnya gitu. Nah, yang birahi kedua ini negatif nih, kan ada 3 fasenya. Nah, dari ketiga itu sebenarnya yang paling parah itu kan yang udah cabul. Penanganannya seperti apa nih yang ketiga ini? Nah, teman-teman bisa semprot kuyup penanganannya. Yang paling mudah, yang paling simple, tapi harus konsisten, itu semprot kuyup. Kalau bulunya dia masih bulu kasar, maksudnya bulu-bulu kering ya gitu ya, disemprot sekali itu nggak basah, bahkan dimandiin hujan itu nggak basah. Sebenarnya tinggal kasih sampo aja, sampo burung gitu ya, sampo burung tinggal semprot kuyup, udah. Nah, besoknya semprot kuyup lagi, udah. Nah, besoknya hari ketiga semprot biasa. Dia akan lepek, tetap lepek gitu. Meskipun kalau nggak sekali juga nggak apa-apa, sekali pakai sampo, besoknya udah semprot biasa, itu pasti lepek gitu teman-teman. Jangan dimandiin keramba ataupun cepuk ya. Meskipun dia puas, tapi sebenarnya tujuan kita itu mau nurunin yang namanya birahi. Jadi harus kita paksa semprot kuyup gitu loh. Jangan sesukanya dia saja gitu ya, itu kurang.
gitu ya, karena kita tujuannya untuk menurunin yang namanya birahi. Nah, semprot kuyup itu sampai berapa lama? Ya selamanya gitu loh, sampai dia bener-bener apa ya, bener-bener nggak cabut bulu lagi, sampai bener-bener dia udah nggak matung lagi ketika digantangan gitu ya. Tapi kalau misalkan udah cabul itu udah parah, biasanya itu 2 mingguan lebih. Dan harus konsisten, temen-temen lupa sehari dia nggak mandiin kuyup, dia akan balik lagi temen-temen gitu ya. Nah, habis dimandiin semprot kuyup baru kasih cacing, kalau udah rada kering kasih cacing, baru kasih jangkriknya gitu. Jadi kita harus kasih makan cacing dulu. Cacing itu buat stabilin temen-temen, cacing 1 baru jangkriknya biasanya 10 kan. Jadi konsepnya makan jangkriknya itu pagi malam gitu. Malamnya mau jam berapa sebisanya, nggak usah dipaksa malam harus jam segini sebisanya teman-teman aja gitu. Jadi nggak usah terlalu dipaksa gitu ya. Kalau pulang kerja jam 8 jam 9 ya nggak apa-apa, habis pulang juga nggak apa-apa. Kalau mau stabil lagi gitu ya, semprot kuyup aja gitu, itu udah pasti hilang gitu. Kalau itu teman-teman nggak bisa konsisten, mendingan masukin ke kandang ternak, kasih betina, udah pasti saya jamin hilang. Kasih betina, entah itu bisa seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, yang ada malah kawin hilang itu. Gitu teman-teman. Gitu ya. Yang pertama penanganannya itu semprot kuyup, kasih cacing, baru kasih jangkriknya. Nah yang kedua itu dia masukin kandang ternak, kasih betina, udah hilang itu pasti gitu. Gitu ya. Jadi birahi sebenarnya bisa kita tanganin dengan konsep yang benar gitu. Kalau tidak benar, terus hariannya gimana Om gitu kan? Kerodong atau ablak gitu. Ablak juga bisa, tapi nanti lemes dia. Kalau saya mendingan saya tahan, saya mandiin, tapi hariannya dikerodong gitu. Di ablak juga bisa sebenarnya ngebuang birahi kan, tapi lemes dia burungnya efeknya. Terus dijemur gimana? Jemurnya enggak. Jemur jangan. Karena tujuan kita tuh ngilangin birahi. Kalau kita jemur ya balik lagi, naik lagi, emosinya naik, birahinya naik gitu loh. Jangan seperti itu. Terus ulet atau kroto gimana? Nah itu jangan juga, itu malah naikin emosi, nanti malah makin rusak. Pokoknya konsepnya kita turunin birahi ya, kita mandiin aja gitu, sama masukin kandang ternak itu juga hilang nanti. Umbar gimana? Nah umbar sebenarnya kalau nggak ada kandang ternak, masukin umbaran juga nggak apa-apa gitu. Kita harus tahu konsepnya. Kalau kita nurunin ya berarti harus seperti yang saya bilang tadi gitu. Jangan dimacem-macem dijemur, kasih kroto, kasih ulet Hongkong, dikasih ulet kandang, dikasih apalah gitu. Nah, itu akan nimbul lagi masalah baru, emosinya gitu. Gitu ya. Itu udah saya jelaskan, teman-teman bisa pahami, teman-teman bisa cerna apa yang saya bilang mengenai konsep birahi di gantangan. Jadi teman-teman bisa simak terus rawatan settingan murai bersama yoga. Ini hanya sekedar pendapat saya, ini hanya sekedar ilmu yang saya bisa terapin ke teman-teman. Semoga ilmu ini juga bisa bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Salam akar rumput Nusantara bersama saya. Oh ya, jangan lupa subscribe. Matur suwun.